Oke, baik. Selamat malam. Kami dari kelompok RAS atau kelompok 9 akan menjelaskan tugas proyek akhir kami yang berjudul Bijak Air dengan tema yaitu SDG nomor 6, air bersih dan sanitasi. Baik, kami akan menjelaskan dari rubrik pertama yaitu input atau output program. Yang pertama, input kami dan juga output sudah cukup rapi, yaitu output kami menggunakan ASCII art dan juga box yang dikemas dalam teks. Kemudian untuk input pun kami sudah menggunakan user handling error dan juga beberapa perulangan untuk handling tersebut. Lanjut ke looping. Lalu selanjutnya ada looping, yang mana looping dan kondisional ini terdiri dari dua, yaitu for dan loop. Untuk for kita menggunakannya sebagai untuk ngeprint visualisasi, di mana visualisasi itu digunakan untuk supaya user mudah membacanya. Lalu ada juga for ini digunakan untuk jumlah anggota pada kalkulator air, yang dimana program akan meminta penggunaan air berdasarkan jumlah anggota yang diinput oleh user. Seandainya user menginput 5, program akan meminta penggunaan air terhadap sebanyak 5 kali. Lalu ada juga while loop. Nah, while loop di sini sebagian besar dari program kami digunakan untuk error handling. Misalnya jika user menginput data yang tidak sesuai dengan apa yang diminta, maka program akan meminta user untuk mengulang input input agar program bisa menyesuaikan dengan data yang diinginkan. Lalu juga ada function, yang dimana function ini kita terdiri dari yang pertama ada startup. Function ini digunakan untuk memulai program, yang mana function ini juga terdiri dari dua, yaitu function survei mandiri, yang mana survei ini akan melakukan asesmen terhadap kualitas air, dan juga ada function kalkulator air, yang mana digunakan untuk menghitung dan memutuskan apakah penggunaan air oleh user itu termasuk ideal atau tidak. Selanjutnya ada array. Silahkan untuk array. Ya, di sini program kami menggunakan array. Pada bagian survei air, itu kami menggunakan array yang dimana array ini akan aktif kalau misalkan user memilih untuk memakai alat. Jadi alat ini yang di dalam array itu untuk menyimpan status dari opsi yang ada. Nah, lalu kami juga menggunakan array untuk kalkulator air di mana array ini untuk menyimpan list pertanyaan yang diajukan kepada user. Ada 6 pertanyaan. Dan terakhir array ini juga kami gunakan di dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan air. Lanjut. Baik, selanjutnya ke pointer. Di sini kami menggunakan pointer yaitu bertipe struct dan juga double. Pertama itu adalah bertipe struct. Tipe struct ini digunakan pada survei yaitu untuk ataupun mengurus dari data dari survei tersebut. Ketika survei sudah selesai dan sudah ditampilkan hasilnya, maka data atau pointer tersebut kami free agar memori kembali lebih lega. Dan untuk pointer double, kami menggunakan dua, yaitu pada total air dan juga penggunaan air, di mana ketika kalkulator ini sudah selesai digunakan, maka akan terjadi free atau pelepasan dari kedua pointer tersebut, sehingga memori akan lebih lega. Lanjut ke data structure. Oke, pada kode kita menggunakan salah satu tersebut. Pertama, enumerator kategori penggunaan air. Enumerator ini digunakan untuk mengelompokkan efisiensi penggunaan air user berdasarkan hasil kalkulator air. Terus yang kedua adalah struct data air. Struct ini digunakan untuk menyimpan data-data dari survei mandiri. Seperti ini float, pH, E. coli, dan TCO digunakan untuk jumlah pH-nya, E. coli-nya, dan TCU-nya. Lalu juga unit kekeruhan ini digunakan ketika berdasarkan user punya alatnya atau enggak. Kalau menggunakan alat itu dia akan menggunakan float decimal. Kalau tidak menggunakan alat, dia menggunakan integer. Lalu untuk terakhir enumerator sistem penilaian
ini untuk mengelompokkan tingkat akurasi hasil survei berdasarkan jumlah alat yang digunakan oleh user. Lalu untuk rubrik terakhir, kontribusi individual dapat dilihat di GitHub-nya, terutama Jack of all trades atau Novan Agung Wicaksono, Ferdiano, Naputris, Napil Putra Nurfaris, dan yang terakhir Cosmic Das, Muhammad Rizky Alamsyah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.